Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, bahwa sampai hari ini kami aman dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan sampai hari ini, bahkan juga untuk dorongan daripada Tuhan yang boleh menggerakkan kami semua untuk kami memberi diri, memberi waktu kami datang, duduk diam di tempat ini, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan terlebih lagi untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah pada kesempatan kali ini ya Tuhan, Engkau sekali lagi berfirman kepada kami, menyatakan isi hati-Mu kepada kami sekalian. Sehingga dengan firman-Mu itu menolong kami untuk makin bertumbuh dan makin dikenan oleh Allah dalam segala hal terkait dengan kehidupan dan pelayanan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon Roh-Mu berkarya dalam hati kami, menyiapkan hati kami sekalian, bahkan menerangi hati kami dan pikiran kami yang terbatas, sehingga ketika firman-Mu kami dengar, kami dapat mengerti, memahaminya dengan sederhana, sesuai dengan kadar pengetahuan yang Tuhan beri kepada kami masing-masing. Hamba-Mu yang berdiri di depan ini untuk menguraikan kebenaran firman-Mu. Juga hamba yakin bahwa Engkau panggil untuk menyatakan isi hati-Mu, menyatakan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau pakai bibir mulut hamba-Mu ini. Kuasai pikiranku dan seluruh akal budiku. Dan biarlah apa yang hamba perkatakan bukan berdasarkan dari pikiranku semata, tetapi malaikat Allah sendiri yang berkarya menyatakan isi hati-Mu kepada kami sekalian. Dan juga untuk Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, Tuhan juga berkarya dalam hati mereka masing-masing yang datang dengan berbagai macam pergumulan. Biarlah ketika firman Tuhan diberitakan, mereka boleh memperoleh kelegaan. Yang datang dalam keadaan bersedih, ketika firman Tuhan disampaikan, mereka boleh dihiburkan. Yang datang dalam keadaan lemah hati, biarlah ketika firman Tuhan diberitakan, mereka boleh merasakan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami semua telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi. Ya, pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan boleh sampai dengan selamat. Karena tadi datang begitu tergesa-gesa dari kampung saya orang jauh, tinggalnya di Wejawa Selatan, tidak begitu jauh ya. Tapi karena kampung kami ya jalannya tidak begitu bagus, dan juga setel waktu yang tidak tepat, saya harus akui itu tidak sampai sebagaimana yang dikehendaki. Ya, saya mohon makluman daripada Bapak Ibu untuk hal itu. Ya, sebelum saya menguraikan, membacakan kebenaran firman Tuhan, ada baiknya memperkenalkan diri dulu supaya Bapak Ibu tidak bertanya-tanya. Siapa ini orang yang datang tiba-tiba masuk dari belakang? Tahu-taunya sudah berdiri di depan Bapak Guru Injil kasih tempat ini. Ini main serobot saja ini orang ini. Siapa ini begitu ya? Kalau tidak dikenal Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, maka sebaiknya saya memperkenalkan diri supaya Bapak Ibu kenal. Siapa tahu ada keluarga di sini supaya nanti
ya memang 5 mi ya memang kurmi, sehingga tidak bertanya-tanya. Bapak tak bukan larana ka, oh kayu upeng itu, anak upeng dah itu, alik ada upeng dah itu kayak paina ya. Jadi, karena orang nampan itu udah mana. Karena saya kaget waktu saya pergi ke Pasar Raya Mangura, orang bilang, Mas, tuh ini tolong beli ini. Nah udah 3 emas, saya bukan emas ini. Perak karena ini bukan emas. Dia kaget. Oh rupanya atas subah itu orang pikir dawa Jawa ini aku tidak. Jadi nama saya Yosua Bulu Pasa, anak dari HB Pasa, Herman Billy Pasa. Kalau Bapak Ibu kenal, yang memiliki istri yang bernama Winnie Rarabolu dari Legara, Anga dari Umbunai Kawet Lelu di Tonggowatu. Itu kami punya rumah besar. Ada saya punya keluarga di sini ya. Amalia itu masih pangkat om. Saya tidak tahu siapa yang tinggal di rumah besar kami. Itu artinya bahwa tempat ini tidak asing bagi saya. Ya, dari kecil saya sudah naik turun itu kampung Legara Malimada itu. Sudah naik turun. Hanya sudah sekian lama tidak lagi ke sini. Ya, saya lupa itu tahun berapa saya datang dengan Bapak masih kecil, pergi ke kampung sana, foto-foto dengan keluarga di sana. Dan puji Tuhan, dalam rencana Tuhan, hari ini saya tidak tahu juga bagaimana Bapak Pendeta Alex bisa memutuskan untuk saya di cabang. Kemarin ada rencana beliau untuk saya khotbah di pusat. Tapi tahu-taunya dia SMS, dia bilang, nanti Bapak di cabang saja ya, katanya. Waktu dia bilang begitu, wah saya bilang, ini rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan untuk saya di sini, untuk bisa berbicara muka dengan muka, hati dari hati ke hati, dengan Bapak Ibu yang merupakan keluarga saya sendiri. Ya, artinya kalau sudah bilang bicara keluarga ini, maka ingat aku apa di dapat gue dikiat. Tidak ada lagi pele-pele. Siap-siap telinga saja untuk dengar. Amin. Ya. Jadi saya perjelas dari awal supaya jangan nanti wali umat apa ina pengun nanti orang tunggura panungan nanti tindak namanya kiatir anak kau dapat tersinggung kau anak dak kumai pada gereja anak kadaina kah? Yang bicara ini anadomi, naami, alikami, dudomi. Apa yang saya sampaikan ini adalah apa yang dari isi hati saya sendiri. Saya menghendaki tempat ini mengalami kebangunan rohani. Amin. Itu kerinduan hati saya. Maka hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya memilih tema yang menjadi dasar bagi pertemuan kita, perenungan firman Tuhan hari ini, yaitu hidup memberi teladan. Hidup memberi teladan. Kenapa saya memilih tema ini? Karena kekristenan pada hari-hari ini sedang mengalami akan yang namanya krisis keteladanan. Kita sedang mengalami situasi yang namanya krisis keteladanan. Panedok ke ama kurang ata jadi tudah. Pinawa gitu nah itu pololo awang gitu. Jadi banyak kau yang semoga dimengerti ya. Jadi ama kurang beda ata pak ama yang bisa jadi tudah, yang jadi contoh. Itu artinya krisis keteladanan. Ya. Adapun firman Tuhan yang mendasari kebenaran tema ini adalah terdapat dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Surat 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Ya. Saya akan baca, Bapak Ibu nanti menyimak di dalam hati. Bagi yang mungkin penglihatan tidak begitu jelas lagi, boleh menyimak, mendengarkan dari apa yang saya bacakan.
Demikian kebenaran firman Tuhan dengan perikop buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ya. Demikian jauh pembacaan kita. Yang berbahagia adalah Bapak Ibu, saya dan saudara-saudara sekalian yang berkomitmen untuk mentaati kebenaran firman Tuhan. Ya, kembali lagi saya ingatkan bahwa tema kita hari ini adalah hidup memberi teladan. Hidup memberi teladan. Tadi saya sudah katakan bahwa kita saat ini sedang mengalami yang namanya krisis keteladanan. Kalau dulu kita mungkin pernah lihat orang tua kita dengan kacamata mereka, dengan Alkitab mereka yang sudah lusuh, sudah kusut, dengan penuh catatan di sana. Mereka baca dengan setia, mereka rajin tiap hari baca itu. Mereka rajin berdoa, mereka rajin datang ke gereja. Tapi hari-hari ini kita sedang mengalami di mana mereka itu ketika mereka tidak ada lagi, maka generasi penerusnya sangat berat untuk mereka menjadi teladan di dalam mempraktikkan iman Kristen. Minta maaf saja, dalam pandangan saya di tempat ini sangat kurang orang tua di depan saya. Banyak anak-anak. Bahkan di beberapa gereja yang saya perhatikan ini unik. Yang datang ke gereja banyak itu adalah ibu-ibu. Bapak-bapaknya entah kemana tidak tahu. Itu tidak tahu karena udah pandai. Itu dia elikabota padi. Ya. Ini bahaya serius. Ketika keteladanan itu menipis atau menghilang. Saya ingat bapak saya, Herman Bilpasa, kalau bapak ibu ada yang kenal, Pak Ahmad Jakalak dan Kapauta, Pandai Teda, Pandai Oka, itu saya punya bapak. Dia adalah salah satu perintis bagaimana kekristenan dimulai di bagian Jawa Selatan. Masuk ke kampung-kampung memberitakan Injil kepada Atap Ara Marapu. Dengan kepiawaian dia bahasa syair Teda, bahasa Teda, dia dapat dipakai oleh Tuhan untuk meluluhkan hati daripada orang-orang tua dulu. Dia menceritakan Injil itu dengan piawai, dengan bahasa yang mudah dimengerti. Dan saya lihat keteladanan hidupnya itu menginspirasi saya sampai hari ini. Pagi-pagi buta sebelum dia pergi ke kebun, dia sudah buka Alkitab itu, dia baca Alkitab itu dengan kacamatanya dan lampu pelita. Dengan tekun dia baca itu. Setelah dia baca, baru dek anak ugaror ne pada na tahu anak ugaror. Riti peta, dumuyare.
Itu dia punya lagu yang saya ingat. Jadi nanti firman Tuhan itu dia napanggaita panggene. Dia dalam bahasa syair na white bay na dugaroro namanya tahu na dugaroro na padik geli dia syairkan firman Tuhan itu dengan dugaroro. Kita namanya anak muda ini tidak begitu peduli dengan itu. Kita dengar dugaroro tambah lelap sudah tidur kita ini. Tambah tidur enak kita ini. Tapi walaupun begitu, hati kecil saya itu terketuk melihat keteladanan hidupnya itu. Dia bangun pagi-pagi, sebelum dia pergi ke kebun, dia baca firman Tuhan itu dengan teliti, kemudian dia menyanyi, memuji Tuhan dalam bahasa Sumba. Baru setelah itu dia tak bekanan koran yang koke bunyi pagi-pagi itu, bunyi tak bekanan batuk ini tak bekanan. Setelah itu baru dia pergi ke kebun. Ya. Tapi pemandangan ini sudah sulit saya temukan lagi sekarang. Bapak-bapak yang menjadi anak mereka itu ket kamu ket nenek inona kopi krik ini apa ini kopi nenek dura pun nenek bu wala yang ditanya kopi. Jarang sudah saya lihat ada yang buka Alkitab dulu baca Alkitab ini. Atau ajak anak-anak mai ke tempat bilen ya libia ne anak jaki ke sekolah enggak kayak kako manoto menanjina mai ke pakua bil ke tambaya bil. Jarang sudah saya lihat itu. Apalagi dengan generasi HP sekarang ini. Kayak dewa-dewa ini mau walau ini HP ini tahu ini pesan jangan-jangan riti atama. Jangan sampai Pak Anam gunam nampain dekat ritinya. Yang teknya bukan HP Alkitab ini sudah sulit saya temukan. Padahal ini teladan yang sangat bagus bagi generasi penerusnya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, panggilan untuk hidup memberi teladan adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Bagi semua kita dipanggil untuk memberi teladan. Anak kecil, anak pemuda-pemudi, terlebih lagi orang tua. Kita semua dipanggil untuk memberi teladan. Ya, salah satu yang menjadi pilar mengapa kekristenan ini sampai hari ini masih ada, itu karena adanya keteladanan. Kenapa kita masih ada sampai hari ini? Karena ada orang-orang dahulu yang pernah hidup sebelumnya, yang dipakai oleh Tuhan, yang mewariskan iman itu kepada kita, sehingga kita sekarang boleh hidup menjadi orang percaya. Sehingga keteladanan hidup saya boleh katakan itu salah satu pilar yang penting untuk memastikan perjalanan kekristenan itu bisa bertahan sampai hari ini. Hal itu berarti kalau kita gagal dalam memberi keteladanan hidup atau kesaksian iman pada masa kini, pada saat ini, di tempat ini, maka kemungkinan besar akan mempengaruhi wajah kekristenan itu ke depannya. Kalau kita gagal sekarang memberi keteladanan hidup kepada generasi penerusnya, maka kemungkinan besar wajah kekristenan pada 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan itu akan berubah. Kemarin saya sudah katakan kepada adik-adik saya pemuda-pemudi waktu saya menyampaikan renungan di tempat ini. Di negara barat sana, gereja-gereja beralih fungsi. Ya, dulunya gereja mereka bangun begitu megah dengan ada menara di depannya, menjulang tinggi loncengnya dengan rumah gerejanya yang lancip seperti ini. Lengkap dengan menara, bangunan tinggi besar. Mereka sibuk secara fisik, berlomba-lomba mempercantik gereja. Mereka lalai untuk mempersiapkan generasi di dalamnya. Sibuk yang sifatnya eksterior, yang sifatnya di luar. Mereka lupa yang inti di dalamnya, bahwa gereja itu adalah manusianya. Kita-kita ini yang hidup. Itulah gereja yang sebenarnya. Bukan bangunan ini. Ini yang saya perhatikan di Sumba seperti itu. Kalau kita tidak memperbaiki dari sekarang,
Kita sibuk menganggarkan anggaran yang begitu besar untuk bangun gereja, untuk buat menara, beli lonceng, dan lain sebagainya. Kita tidak mempersiapkan program-program kita menyentuh kepada umat ini, kepada jemaat ini, kepada anak-anak, kepada pemuda, kepada orang tua. Materi-materi khotbah kita tidak persiapkan untuk mereka bertumbuh, untuk mereka dibangun. Maka nanti kemungkinan kita bisa gagal mempersiapkan, memastikan kekristenan di Tanah Sumba bisa tetap berjalan dengan seperti apa yang kita kehendaki. Itu yang terjadi di Barat pada saat ini. Karena mereka sibuk dengan yang gereja yang secara fisik, apa yang terjadi? Gereja sekarang berubah menjadi masjid. Dijual menjadi masjid. Salib diganti menjadi bulan sabit. Gereja berubah menjadi diskotik. Tempat penyembahan itu dirubah menjadi tempat orang-orang berbuat maksiat, berbuat kenajisan. Gereja-gereja yang gereja antik, gereja-gereja kuno, gereja-gereja bersejarah dirubah menjadi museum. Ya. Orang kalau mau masuk ke gereja itu bayar dulu karena itu bukan tempat ibadah lagi, itu menjadi tempat museum, orang masuk lihat. Anak-anak mereka kemana? Mereka sekarang menjadi pembangkang. Tidak sedikit yang berkata, untuk apa kita percaya Tuhan? Tuhan itu mitos. Tuhan itu karangan manusia yang lemah. Tuhan itu hasil imajinasi, hasil bayangan-bayangan manusia yang lemah. Tidak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, kenapa ada peperangan? Kenapa ada kelaparan? Oh, tidak ada Tuhan. Itu yang anak-anak mereka katakan. Kekristenan itu hanya milik dari orang-orang tua mereka yang pernah menjadi misionaris di Asia, di Afrika. Anak-anak mereka menjadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa itu terjadi? Karena kegagalan di dalam memberi keteladanan hidup. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penting sekali bagi kita untuk kita memastikan generasi ini akan terus mempertahankan sebuah keteladanan hidup. Ya, karena itu betapa pentingnya peran Bapak Ibu pada masa kini untuk hidup memberi teladan kepada generasi pelanjut kekristenan di Tanah Sumba. Secara khusus kekristenan di cabang Milaate, betul ya? Secara khusus di cabang Milaate. Dan terlebih lagi secara khusus di dalam keluarga kita. Kita punya peranan yang begitu penting untuk memberi teladan hidup. Melalui tema ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita renungkan bersama ataupun melalui tema ini saya rindu kata kanalu ndop angge. Kanalu ndop angge pandai ngerti? Kanalu gitu artinya begini. Panget angge. Pamat tarapeng apa yang disampaikan. Itu artinya kanalu. Bukan hanya sekedar Bapak panget angge tapi itu direnungkan. Kata etab alia liranda, kita lihat ke belakang seperti apa keteladanan hidup kita selama ini. Seperti apa keteladanan hidup yang sudah kita kembangkan, sudah kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita sebagai sebuah keluarga, sebagai sebuah satu kampung, bahkan sebagai sebuah jemaat dalam gereja ini. Itu kerinduan saya kenapa saya memilih tema ini. Melalui surat 1 Tesalonika 1 ayat 1 dan 10, kita akan belajar bagaimana kehidupan jemaat di Tesalonika telah menolong pelayanan Rasul Paulus bagi orang-orang yang belum percaya pada saat itu. Ketika mereka melihat teladan kehidupan dan kesaksian iman dari orang-orang di Tesalonika, orang-orang yang tidak percaya pun akhirnya menjadi percaya. Ya, kita akan lihat dalam hal apa saja mereka telah menjadi teladan bagi orang yang belum percaya. Ini penting. Selain kita menjadi teladan bagi orang-orang yang ada dalam gereja ini, bagi generasi seterusnya, tapi kita juga punya peran untuk menjadi teladan bagi orang yang belum percaya. Bagi mereka yang masih ada di dalam kegelapan. Salah satu panggilan kita untuk menjadi orang Kristen adalah bukan hanya untuk kita diselamatkan, tidak. Kita dipanggil dari kegelapan, masuk ke dalam terang, lalu kemudian diutus lagi pergi ke dalam kegelapan dan di sana kita menjadi terang, menjadi garam. Itu tujuan daripada
panggilan keselamatan yang Tuhan beri. Ya, maka kita ini bukan hanya berdampak di dalam gereja ini, tapi Tuhan juga menghendaki kita pergi keluar dari gereja ini dan di sana kita memberi pengaruh, memberi teladan kepada orang yang belum percaya. Itu yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika ketika mereka percaya karena iman mereka kepada Tuhan. Akhirnya orang-orang yang tidak percaya pun melihat iman itu dan mereka menjadi percaya. Berbeda kita di Sumba. Kita bicara dengan orang yang masih di dalam kegelapan. Orang bilang, berhenti pohonnya kayak Bapak Guru Injil. Ini kita kalau bicara tentang hidup baik ini, kami ini kurang apa? Kalau di penjara itu lihat saja itu. Dia dapat Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Atau karesten ngarah gua ini. Tidak kata marah merapun yang tahan penjara nih. Ataupun ngarah gua anak-anak. Mereka menemukan kita gagal memberi teladan bagi mereka. Banyak orang Kristen gagal memberi kesaksian iman yang baik kepada mereka. Sehingga akhirnya banyak yang menjadi batu sandungan. Akhirnya mereka tidak mau melihat Tuhan Yesus itu mengalami firman-Nya karena mereka lihat kegagalan kita sebagai orang Kristen yang memberi teladan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan belajar minimal 3 yang merupakan keteladanan dari jemaat di Tesalonika. Ada 3 poin yang saya ingin tekankan yang merupakan keteladanan dari jemaat di Filipi yang kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah mereka punya teladan dalam beriman, keteladanan dalam beriman. Ya, kita lihat di dalam ayat yang ketiga dan ayat 9. Dalam ayat 3 dan ayat 9 dikatakan demikian. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Ya, sampai di situ aja ya bagian A. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Saya minta satu pemuda untuk baca ayat 9. Mana Iya. Jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang berlatar belakang penyembah berhala ya. Jemaat di Tesalonika patapanedoke ata nomba kai marapudahna. Mereka adalah penyembah berhala dahulunya. Ya. Karena mereka adalah penyembah patung-patung. Mereka adalah penyembah orang mati. Mereka penyembah manusia. Mereka penyembah dewa dan dewi buatan tangan manusia. Ya. Jadi ata marapu kai sebelumnya. Sebelum berita Injil itu sampai kepada mereka, sebelum Rasul Paulus sampai kepada mereka, dahulunya mereka itu adalah orang penyembah berhala. Mereka juga yang membawa persembahan-persembahan kepada patung-patung, memberikan persembahan di sana. Ya. Tetapi ketika Rasul Paulus datang dan memberitakan Injil, oleh pekerjaan Roh Kudus, mereka menjadi percaya. Ketika Rasul Paulus memberitakan Injil kepada mereka, dan Roh Allah bekerja dalam hidup mereka, mereka menjadi percaya. Ya. Ketika mereka percaya, mereka meninggalkan segala penyembahan berhala, dan sungguh-sungguh mereka memberikan hidup mereka kepada Tuhan Yesus. Dikatakan dalam ayat 9, mereka berbalik dari penyembahan berhala kepada Allah yang hidup dan benar. Ya. Dulu mereka menjadi orang penyembah berhala, ketika berita Injil itu sampai kepada mereka, mereka terima. Mereka berbalik dari menyembah berhala itu, berbalik kepada Allah yang hidup dan benar. Sama juga dengan kita orang Sumba. Orang tua kita dulu, yang mereka lakukan adalah nomba marampu. Mereka bawa ayam, bawa beras, itu dia bitnya biasa. Itu dia atok hane nombune apa nih kordana, ayali para marampu. Mereka bertanya, lalu kemudian mencari jawaban di dalam hati ayam, hati babi, darah ayam, darah babi. Mereka mengenal Tuhan itu sebagai
Balle kakatilu kalada mata. Ya, dapat ngara, dapat kitamu. Dia Tuhan yang maha melihat, maha mendengar. Dia Tuhan yang namanya tidak sembarangan disebutkan. Itu yang mereka pahami. Mereka datang kepada Tuhan itu yang tidak dikenal namanya siapa. Itu sebelum berita Injil itu datang, berita Injil itu sampai. Itu terjadi, itu dalam kekristenan ada istilahnya, itu wahyu umum. Itu wahyu umum untuk mereka mencari-cari Tuhan. Mereka berusaha mencari Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan usaha manusia untuk mencari Tuhan tidak ada hasilnya. Hanya Tuhan sendiri yang datang ke dalam dunia memperkenalkan dirinya sehingga manusia boleh mengenal Tuhan yang benar itu. Dengan usaha kita yang mau mencari Tuhan itu tidak akan membuat kita mengenal Tuhan yang benar. Itu hanya membawa kita kepada penyembahan kepada Tuhan yang salah, kepada Tuhan yang palsu. Maka ketika berita Injil itu sampai, sekarang sudah terang bagi kita bahwa siapa yang disebut bermata lebar, bertelinga lebar, yang maha mendengar, yang maha melihat itu, yang namanya tidak sembarangan disebutkan itu, kita mengenalnya kini melalui Tuhan Yesus. Amin. Dulu yang pesan-pesan itu samar-samar, tidak begitu jelas. Sekarang pesan Tuhan itu sudah jelas di dalam firman-Nya. Ya. Sekarang pesan Tuhan itu sudah jelas di dalam sini. Tidak lagi kita perlu mencari-cari di dalam hati babi, hati ayam, darah babi, aimanu. Pesan itu sudah jelas di dalam sini. Maka kalau ada orang Kristen yang masih cari-cari pesan di tempat-tempat yang tidak jelas tadi, bertobatlah. Ini pesan sudah jelas, ini kenapa sering diabaikan? Ya, pesan di sini sudah jelas-jelas, tapi ini kita abaikan. Napon dalam ane Alkitab nepon lamari. Harga Desember ini bude deh. Dia di kacamata kalau kah. Ini kata lagi gereja ada Alkitab itu kena buka ke Alkitab. Mari kita buka kitab Yohanes 3 ayat 16. Orang depan doman buka Alkitab buka dari Kejadian. Elebana Yohanes genya aku na Yohanes na. Bandan dikibah di bona kita banana. Pandakai bah di begini. Genya akhirnya. Dapat etak ini dia punya anda berdoa beli kini baca Alkitab kaben dalam ada ne pun lamar ne dugu pon Natal ini bu det ini kamu kompak kene bu ele ne bu baca guru Injilo munai mari kita buka ini ke bang ne gua ele dari Kejadian kapan karena dia kolek ne orang ini karena dia cari dari Kejadian mana bisa ini. Ya, pesan itu sudah ada di sini begitu jelas. Lalu kenapa kita cari-cari lagi pesan yang tidak jelas? Karena kita mencari-cari pesan yang tidak jelas, akhirnya apa yang terjadi? Apa nanggap Anda? Baca tamara pun enggak? Tidak bang Gunai. Ini pendengan namna. Wah pengkedamen namin ne katongan anam ini. Harusnya tundeng apa gini? Tek paling apa? Dapat liku anak-anak, dan 2 kilar pelina. Padahal firman Tuhan katakan rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera bagi orang percaya. Kalau ada orang yang hatinya masih ditakut-takuti dengan pesan-pesan yang tidak jelas itu sehingga akhirnya dia habis-habisan demi sebuah pesan yang tidak jelas, bertobatlah. Jangan main-main dengan kekristenan. Kalau kita sudah ada di perahu Tuhan Yesus, jangan coba-coba kakimu simpan lagi di perahu yang lainnya. Jangan coba-coba menjalani dunia ini dengan 2 perahu. Orang yang berjalan di atas 2 perahu itu akan celaka. Pastikan bahwa kita ianda tena pamdiki, ianda darah pakalete.
Ya. Kita satu perahu, satu biduk. Jangan ada dapat itu gua angkatan umum ya perahu. Ini yang menyebabkan kita bahaya. Kalau kita sudah menetapkan hati kita kepada Tuhan Yesus, maka jangan lagi kita berpaling kepada berhala-berhala. Berpaling lagi kepada penyembahan berhala. Itu yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika. Ketika mereka mendengar berita Injil itu, mereka berbalik kepada Allah yang benar, Allah yang hidup. Mereka tidak mau lagi kompromi dengan penyembahan berhala. Kenapa saya katakan begitu? Karena terus terang saja, salah satu penyebab kenapa kekristenan di Sumba tidak lambat berkembang, karena banyak yang belum mau maju mengikuti firman Tuhan yang jelas ini. Kita masih mau menoleh ke belakang lagi. Karena duka anak itu pun dah eli atau pandai ini. Wah, dia gak selio dalam rumah tangga atau apa, kita larinya kepada orang yang tidak percaya Tuhan, bukan lari kepada Tuhan. Di Gol Sapi saya pernah khotbah di sana. Waktu itu saya bilang, wah gua tapen na dua da perahu, na iya waam kone iya perahu, na iya waam kone iya perahu, bahwa kako da perahu di tempat yang berbeda mau wera kawan ada wae. Apa nanti Bapak nih hal segini merah kan apa? Hanya itu kata yang saya ingat. Jadi waktu itu dorang tabongkar kata apa baru saya sadar, macam tidak cocok nanti kata saya. Tapi itu saja yang saya ingat ya. Ya. Itu alasan kenapa kita ini hanya tidak maju-maju tinggal di tempat. Ya. Bayangkan kalau kita pakai dua perahu tadi, kan tidak bisa kita maju-maju ini. Kalau maju-maju yang bahaya kita. Ya, kita bisa tabelah tadi, mawera kata itu. Bahaya. Kita yang celaka. Ya. Kecuali kita ada di perahu yang benar, maka kita akan menuju ke tempat yang benar. Tapi kalau kita ada di perahu yang salah, maka kita akan menuju ke tempat yang salah. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teladan hidup beriman ini penting sekali. Mari kita pikirkan kembali bagaimana kekristenan, bagaimana kehidupan orang Kristen di Sumba pada saat ini. Secara khusus di Milaate, bagaimana kehidupan kekristenan kita pada saat ini? Apakah kita sudah sungguh-sungguh berbalik kepada Allah yang hidup dan benar? Ataukah kita masih mendua hati dan hati kita masih terpaut kepada penyembahan berhala, kepada Allah yang tidak hidup, kepada Allah yang tidak benar? Ya, hati kita masih arah di sana. Kita belum benar-benar menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus untuk kita dikendalikan. Ya, kita sangat dekat dengan kampung besar itu kampung besar saya juga. Dan kita ya tidak tahu apakah selama ini pernah dikatakan, tapi saya mau katakan bahwa kita harus bisa membedakan yang namanya tradisi, adat budaya dengan ritual. Kadang-kadang orang Sumba ini kalau kita bahas begini sensitif. Nanti bulan bulan ke patatanan dan pandik gini pawalina dan pandik mandiina. Mereka menyamakan antara tradisi budaya dengan ritual penyembahan. Ya, memang dalam ritual penyembahan itu ada tradisi budaya. Ya, ada di dalamnya. Tetapi tidak semua tradisi budaya itu ada ritual penyembahannya. Ada tradisi budaya kita yang sangat baik. Dan itu kita harus pertahankan. Jangan sampai itu hilang. Tradisi budaya kita, Kapota, Kalabo, Ingipale, Tundatala, Kapana, Nego, Pakalaka, Saiso, Woleka, Gasakako, apalagi. Itu harus dipertahankan. Bila perlu kita masukkan di dalam gereja. Saya mau gereja itu di situ kalau bisa masuk ke gereja itu kita pakai pakaian adat kita.
di Ternatengke, saya suka di satu gereja, ada dalam minggu-minggu tertentu mereka datang ke gereja dengan kapota kalabo pawena. Pengkhotbah juga begitu, wah. Datang dengan kapota kalabo dan masuk ke gereja. Lalu nanti pelayan itu dihantar dengan tari-tarian, dengan gong dari belakang untuk maju ke depan. Itu bagus sekali, itu sangat-sangat saya hormati yang begitu. Kita harus pertahankan, itu kita harus, bila perlu kita masukkan dalam gereja supaya orang boleh melihat bahwa kekristenan tidak anti dengan tradisi, dengan budaya. Kita tidak anti. Selagi itu adalah dapat kita pakai untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, maka itu kita pakai di dalam kekristenan. Jangan tiap main gereja yot awat tak tahu lokora itu deh. Tahu pandai kan lokora? Nih kan lambe celana panjang ini. Tahu lokora, tahu sepatu hak tinggi. Ya, tidak salah. Tapi saya mau kekristenan itu bersentuhan dengan adat istiadat kita ini. Dengan kebudayaan kita khususnya dalam berbusana. Setuju nanti Bapak Guru Injil? Mungkin boleh direncanakannya dalam beberapa waktu ke depan, mungkin buat perencanaan dalam minggu keberapa datang ke gereja pakai pakaian tahu ini ingin manada mi manada. Jangan hanya pergi pesta baru kita pakai kapota kalabo ingin bale dengan katopo yang sudah dikasih kemiri mengkilat. Ke gereja juga kenapa kita tidak bawa segala kekayaan budaya kita untuk menyembah Tuhan? Ya, kenapa hanya pergi ke pesta baru kita pagaleng araku ke istilah pangago lihatena kako di pesta itu dan orang kagum. Saya mau kita datang ke gereja ngaraku kita pangagona. Tahu nih pangagona? Berwibawa ya, pangagona. Itu kalau pakai pakaian budaya Sumba itu saya merasa itu sangat berwibawa. Ya, makanya saya secara pribadi masalah budaya Sumba tidak dipertanyakan. Saya punya kecintaan. Saya sudah pergi ke pelayanan ke Bengkulu kurang lebih 3 tahun di sana. Kemana-mana saya pergi saya bawa kain Sumba. Saya bawa tarian. Mana? Kalau dalam ronggeng tidak ada skala. Bukan kita sombong kawan. Dari saya kecil saya punya bapak itu sudah ajar saya. Ajar saya supaya tidak malu. Di mana-mana dia pergi melayani, dia bawa saya dan di sana harus menari dulu. Kalau ada gong, ada tambur hari ini bisa kita tes sebenarnya, masalahnya tidak ada ya. Ya, tapi teman-teman bisa lihat video-video saya ronggeng itu saya ada muat di YouTube. Saya punya YouTube itu Sumba Vlog namanya. Itu ada tarian-tarian saya masukkan di sana. Di situ saya menari. Mulai saya ada di Bengkulu itu, di sana tidak ada orang Sumba. Oh, ada orang Sumba, orang tua di sana, keluarga daripada Pak Keremata mereka, Pak Jack Keremata. Mereka ada di sana sudah lama. Istri juga orang Sumba, anak-anaknya juga lahir di sana. Tidak tahu budaya Sumba, tidak tahu bahasa Sumba, ronggeng tidak tahu. Karena mereka tahu saya ini orang Sumba, mereka tahu saya suka menari. Waktu pernikahan anak laki-lakinya dari bapak pendeta di sana itu, dia minta saya untuk menari. Maka saya cari-cari itu lagu yang sesuai di YouTube. Waktu itu belum ada yang buat itu bunyi-bunyi gong. Jadi ada lagu itu kuku-kuku manu itu yang saya temukan. Sudah, saya setel lagu itu, saya ajak satu perempuan Rote dengan satu perempuan ini Sumba Timur. Kadang orang tidak tahu kita pun cara menari. Saya ajar lagi menari begini nih cara menari ini. Saya ajar lagi mereka ini menari ini. Menari yang gasakako dan lain sebagainya semua. Ajar mereka. Setelah mereka tahu, waktu pernikahan dari anaknya bapak pendeta itu kita tampil. Kita hantar mereka dari pintu gereja ke tempat pelaminan. Saya ronggeng dengan tarian itu lagu kuku-kuku manu itu. Bayangkan macam orang gila itu. Kabuara sendiri, payawau sendiri, kacaka sendiri. Mana saya malu, saya bangga sekali itu. Dan orang-orang senang lihat, termasuk bapak tua itu yang orang Sumba menangis dia. Dia terharu sekali dia lihat itu ada orang Sumba yang menari di acara pernikahan anaknya. Ya. Jadi ini budaya-budaya yang bagus. Makanya anak-anak muda jangan sampai ada yang tidak tahu tunda Palu Bendu, tunda Bamba, tunda Tala. Jangan sampai ada yang tidak tahu itu.
atau saiso. Jangan sampai ada yang lupa itu. Saiso bisa kita pakai di dalam gereja. Waktu Natal, kenapa kita tidak ada saiso? Bila perlu, dondonatara itu jangan hanya dipakai di rumah besar di sana. Di dalam gereja, kenapa kita tidak pakai dondonatara? Kita pakai firman Tuhan, lagu-lagu itu kita panggaitan ke dalam bahasa konteks kita orang Kristen. Lalu kaina ya tahun nali. Itu betapa indahnya sekali kalau saya lihat itu. Ya. Maka anak-anak juga tidak akan lupa. Mereka tidak akan tinggalkan budaya ini. Bapak-bapak, mohon latih kami generasi ini supaya jangan sampai lupa. Ya, teman-teman, mari punya kecintaan itu. Kalau kita tidak cinta budaya yang baik ini, yang diberkenan kepada Tuhan ini, suatu waktu nanti akan hilang. Yang terjadi dalam gereja adalah goyang India, goyang Korea. Apa itu datang ke gereja? Jogetnya joget Korea. Dan naunga kayak ikulang kau aku. Bahasa mah tak maringin apa. Dan naunga pun kayak ikulang kau. Dia joget Korea, joget India. Apa? Kada Indi mo ne gola-gora kami itu patah atas subah. Itu yang ditampilkan. Ya. Di Sumba Timur tarian mereka sudah maju sampai ke Brasil. Video mereka itu sudah ditonton ribuan orang itu. Mereka bawa tarian itu ke Sumba Timur. Kita juga ada di Sumba Barat waktu itu di Australia pernah ada. Ya. Ya mungkin juga gereja harus punya ada sanggar tari sendiri. Dan kita pertahankan itu. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu poin yang pertama sudah begitu panjang ya. Kita lihat poin yang selanjutnya. Tikime manento. Ini mungkin pertama kali saya ngomong dan terakhir. Karena mungkin tidak dipanggil lagi nanti ya. Atau masih Pak? Ya. Kita lihat keteladanan mereka yang kedua adalah mereka punya keteladanan dalam kasih. Mereka punya keteladanan dalam kasih. Kita lihat dalam ayat 3. Dalam pembacaan kita di ayat 3 dikatakan begini. Usaha kasihmu dan ketekunanmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ya. Dalam ayat ke-9 juga dikatakan demikian. Dalam ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami dalam 1 Tesalonika 4 ayat 9 ya. 1 Tesalonika 4 ayat 9 berbunyi demikian. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Ya. Itu catatan Rasul Paulus tentang jemaat di Tesalonika yang hidup sebagai sebuah komunitas yang kecil. Mereka adalah orang Kristen yang komunitasnya jumlahnya sangat kecil. Mereka tinggal di tengah-tengah orang-orang Yahudi yang membenci kekristenan. Mereka orang Kristen tidak disukai oleh orang Yahudi. Nah, dalam situasi seperti itu, mereka mempraktikkan iman mereka dengan hidup saling mengasihi. Mereka belajar dari kasih Allah yang rela berkorban. Kasih yang tidak menuntut. Kasih yang rela memberi daripada menerima. Kasih yang tidak menuntut balas. Ya. Itu yang mereka praktekkan di tengah-tengah kehidupan mereka itu. Mereka hidup dalam kasih persaudaraan. Dan itu yang dilihat oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Mereka melihat, wah, ini orang-orang Kristen bagus ya. Mereka hidup saling mengasihi. Ndak apakah ngaruh kawekina? Ndak apakah meru kawekina? Pandai kene pameru apakah meru kawekina? Itu artinya pakameru kawekina. Sama dong bahasanya. Tidak ada yang begitu. Mereka saling mengasihi. Bahkan kalau dikatakan dalam bagian yang lain, mereka itu hidup saling berbagi. Tidak mau ada yang lebih kaya dari yang lainnya. Mereka bahkan jual hartanya untuk mereka bisa berbagi satu dengan yang lain sehingga mereka hidup mencukupi satu dengan yang lainnya.
Dan itu menjadi satu kesaksian bagi orang-orang yang tidak percaya pada waktu itu. Wahai, nan dua taka apa tamuri pada rata Kristen obu. Apa menawar wikina ia ata mana ia ata. Ndak iki apa kale kawikina, ndak iki apa kangaru kawikina. Aram mita kai dati. Ndak iki ia ata toko umana tolak langita. Semua sama. Ndak iki ia nene kareka manahna, semua sama. Rami wali ate taka. Dua taka ne muri pada ata Kristen. Itu menjadi satu kesaksian bagi orang-orang yang tidak percaya pada saat itu. Ya, itu memberi dampak besar bagi orang-orang yang tidak percaya pada saat itu. Sehingga sampai akhirnya mereka pun datang mencari tahu apa penyebab jemaat ini bisa berubah. Dan mereka menemukan perubahan itu terjadi karena ada Kristus dalam hati mereka. Mereka mengalami kasih Allah itu. Mereka merasakan kasih Allah itu. Bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang rela berkorban. Kasih yang mau memberi. Bukan kasih yang hanya mau menerima. Itulah kasih Allah. Kasih tanpa pamrih. Memberi tanpa mengharapkan pengembalian. Kasihnya orang Sumba seperti apa? Kasihnya orang Sumba seperti apa? India nawai, ngai ko ana ulen nene, tahu ane. Nanti setelah kita hantar, tunggu nanti kita ada apa juga. Orang itu hantar babi itu, ketika tidak sampai dia punya taring itu, balumpung gak? Terkait penguannya, atau masalah daging. Hati meti lek ke tanah 5 nawai banyak bangke dapat ikan amene. Gara-gara daging kasih bisa hilang. Gara-gara taring babi yang tidak sesuai, patau dengan makanya. Hanya kita bermusuhan berbulan-bulan. Itu ke Desember ini, tahu kan di gereja, bawah dom na, biakin 5, bikin dom na, dame dom tunduai. Masuk bulan Februari, pakai muka dom pan, dapat tahu dom, pada ramai dengan, patah kon larana, dapat ele baik. Orang lain orang apa, dalam wenane atiran ke. Manyaman namanya orang tam. Jak gini rencana pito elegan ni kau angkat apa kau elegan ni gini. Gini roh utai tinggi ni kan itu. Napain apa? Bermusuhan lagi masalah-masalah kecil. Kasih menjadi cepat hilang. Itu yang menyebabkan kita ini cepat naik pitam. Bermasalah dalam keluarga. Suami istri tersinggung sedikit bermasalah, istri lari kepada orang tua. Itu mau kembalikan lagi ke rumah harus keluarkan hewan lagi. Aduh, betapa susahnya jadi laki-laki Sumba ini. Tolonglah mama-mama jangan lari-lari. Kasihan bapak-bapak harus cari hewan lagi. Ya, masalah sedikit kasih menjadi hilang. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam Ibrani 12 dalam 1 Petrus 4 ayat 8 berbunyi demikian. 1 Petrus 4 ayat 8 berbunyi demikian. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Kalau masalah-masalah tadi itu, kita ada kasih di dalamnya, tidak akan ada meneda apa kamu kawikin. Tidak akan ada kita itu saling bagigit satu dengan yang lainnya. Tidak akan terjadi itu. Kalau kasih ada di dalam kita. Kalau misalnya kita memberi tanpa mengharapkan balasan. Kalau kita memberi dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Ya. Ini kita harus belajar ya. Budaya saling menghantar satu dengan yang lainnya itu budaya yang baik. Itu tidak salah. Saya suka itu namanya gotong royong. Satu sama yang lainnya. Tapi tolonglah dalam hati kita itu tetapkan dari awal. Bahwa aku menghantar ini
bukan hanya sekedar suatu waktu nanti orang ini hantar balik kepada saya. Itu bukan prinsip kekristenan yang benar. Firman Tuhan katakan kalau diminta bajumu, berilah juga jubahmu. Itu firman Tuhan berkata begitu. Kalau diminta bajumu, beri juga jubahmu. Artinya memberi dengan sukarela. Ya memang kita perlu orang bantu. Ya kita memang mengharapkan orang bantu. Tapi jangan gara-gara hal ini akhirnya kasih menjadi hilang. Ya, saya sangat diberkati. Tadi saya lupa ya memperkenalkan istri saya ada di sana, Ibu Yeti Pikanusa namanya, orang Ambon. Anak kami satu, Gabriel Bilipasa namanya, ada di sana, ada duduk. Itu istri saya dan anak saya. Nah saya pergi ke Ambon, saya sangat diberkati melihat kehidupan kekeluargaan di Ambon yang luar biasa sekali. Hidup saling mengasihi mereka itu menurut saya itu menginspirasi saya. Ya, mereka punya namanya sistem pela gandong. Pela gandong. Kalau orang Sumba suka lagu Ambon ya, kita mungkin pernah dengar lagu Pela Gandong. Itu lagu sedih sekali bicara tentang bagaimana kuatnya persaudaraan mereka sebagai orang Maluku. Nah saya lihat sendiri bagaimana kehidupan persaudaraan mereka itu luar biasa. Sebagai saudara bersaudara mereka, itu tidak akan mereka saling biarkan satu dengan yang lainnya. Saya lihat sendiri waktu saya menikah, waktu itu memang kami menikah di Jakarta. Karena memang waktu itu kami hanya bisa adakan di sana. Sehingga akhirnya keluarga dari Ambon itu datang mama-mama itu yang saya punya saudaranya, saya punya mama mertua, mereka datang ke sana dengan biaya tiket sendiri. Ya, mereka datang di sana dan mereka katakan anaknya yang menikah itu anggap anak kami juga. Itu salah satu contoh yang saya lihat. Apa yang terjadi dengan anaknya atau apa yang terjadi dengan keluarganya ini, kami tidak akan biarkan, kami tidak akan lepaskan. Mereka akan berkorban bagaimana supaya keluarga mereka ini jangan sampai dipermalukan, jangan sampai dia kekurangan. Mereka akan berusaha seperti itu. Dan ini luar biasa sekali kasih persaudaraan seperti itu. Kalaupun mereka ada masalah, mereka akan cepat menyelesaikan. Karena lebih penting persaudaraan itu daripada segalanya. Dibanding daripada harta benda. Dibanding dari waipa ule, maneman ropa, dan lain sebagainya. Persaudaraan ini lebih penting. Persekutuan ini lebih penting. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita sebagai orang Kristen, persekutuan kita sebagai orang Kristen, itu lebih penting dari segalanya. Dan pengikat kita ini, yang berbeda-beda keluarga, berbeda-beda latar belakang, itu adalah kasih. Itulah pengikat kita. Tidak ada yang lain. Maka datang ke gereja kita ini, datanglah sebagai tubuh Kristus. Tidak ada yang berbeda-beda. Kalau satu disakiti, yang lain harus merasa tersakiti. Itulah konsep gereja yang benar. Kita satu tubuh, gereja itu kepala. Ya. Maka dalam satu tubuh itu tidak boleh ada satu bagian yang disakiti. Kalau satu bagian disakiti, yang semuanya akan merasakan. Saya ditusuk kamimi, saya punya kaki, tapi seluruh badan saya ini rasa sakit. Karena ini satu tubuh. Demikian juga kita dalam persekutuan kita sebagai orang Kristen, khususnya di gereja ini. Salah satu dari kita disakiti, kita semua harusnya merasa disakiti. Salah satu dari kita kelaparan, harusnya kita yang lainnya juga merasa kelaparan. Maka mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Jangan sampai ada yang hanya pamotto kadonga ne todona ne mori padona. Dia tidak mau peduli dengan kiri kanan. Yang lain biar kau makan makan lupa kilo, dia makan beras, tidak peduli. Tidak boleh. Tubuh Kristus kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita punya prinsip ini, maka firman Tuhan katakan tadi, kasih menutupi banyak sekali dosa. Kalau kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, naata baina rencana kedu dan kehidupan. Terpenuhi juga apa yang dia inginkan. Kenapa orang mencuri? Karena dia kelaparan. Dia berkebutuhan. Maka dia pergi mencuri. Tapi kalau kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, tidak akan ada yang kelaparan dan pergi mencuri. Ya, kasih menutupi banyak sekali dosa.
Mari kita saling mengasihi. Maka dosa itu akan makin berkurang hari demi hari. Bukan hilang, tapi makin berkurang. Amin? Itu yang kedua. Yang terakhir. Bosan mana lagi ini petik? Ini kepo? Oke. Jangan sampai wah ngene kalam ta panengan rame ndak mampun. Lebih poin. Dan sampai ada yang berpikir begitu ya. Nah, tunggu ini yang terakhir ini. Mungkin nanti tidak diundang lagi Bapak Guru Injil. Jadi ini kasih panjang memang kakak tik ngarakuan di dapat tikku. Ini yang terakhir. Mereka punya keteladanan dalam kekudusan. Mereka punya keteladanan dalam kekudusan. Kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 berkata begini. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ya. Dalam bagian ini Paulus memuji jemaat Tesalonika karena kehidupan mereka yang menjaga kekudusan hidup di tengah-tengah bangsa yang hidup dalam kecemaran, bangsa yang hidup dalam persinahan. Akhirnya kehidupan mereka itu memiliki dampak bagi orang-orang yang tidak percaya. Ya. Kehidupan yang kudus sangat penting dalam iman Kristen. Kehidupan kita sebagai orang Kristen dalam kekudusan itu sangat penting. Itulah sebabnya dalam Ibrani 12 ayat 14b berbunyi demikian. Ibrani 12 ayat 14b berbunyi demikian. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Allah. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Kalau bicara tentang kekudusan kita kepada orang Sumba, ya mungkin ada yang masih bingung juga apa itu maksudnya hidup kudus itu. Saya macam tidak tahu apa artinya. Kudus itu dari makna kata yang bermakna dikhususkan. Itu maksud kudus. Dikhususkan, dipisahkan. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk dikuduskan, untuk dipisahkan, dikhususkan. Kenapa? Supaya kita berbeda dari orang-orang dunia. Orang-orang Kristen ini adalah sekumpulan orang-orang yang dipilih Allah untuk dikuduskan, dikhususkan, dipisahkan dari mereka yang hidup di dalam kegelapan. Maka karena kita ini dipilih, dikhususkan, dibedakan dari yang lain, maka kita ini harus punya kehidupan yang berbeda dari orang-orang lain. Kehidupan kita ini harus lain daripada yang lain. Tidak boleh sama dengan kehidupan orang-orang dunia. Kalau orang-orang dunia mau kompromi dengan dosa, maka orang Kristen harus tegas katakan tidak kepada dosa. Tidak ada wilayah abu-abu di dalam kekristenan. Tidak ada yang namanya, hei, tipu-tipu sedikit tidak apa-apa toh. Nanti tanpa pandai pengen nama Allah. Napan dek pangkene, mengerti pangkene mata dira kata pokal lagi. Tanpa pandai pangkene. Iya dia tahu, dan kamu harus tahu orang yang berdosa dikatakan di sini tidak akan melihat Allah. Hanya orang-orang yang kudus yang dapat melihat Allah. Ya. Maka betapa pentingnya kita harus katakan dengan tegas kepada sikap-sikap hidup, karakter-karakter hidup sebagai orang-orang duniawi. Kalau ada masalah sedikit, jangan cepat tersulut emosi. Patola inna mema. Ya, bamaki. Ini disumpah masalah bamaki ini mungkin apa pernah dikotbahkan atau tidak, saya mau kasih tahu. Itu najis sekali. Kata-kata itu keluar kata-kata kotor. Kata-kata orang beriman bukan kata-kata kotor. Kata-kata yang membangun, kata-kata yang menyukakan hati. Itulah kata-kata orang beriman. Kita disumpah, aduh masalah bamaki itu luar biasa. Aduh saya kalau dengar itu, bagaimana orang bisa tega, sudi hatinya, mulutnya mengeluarkan kata-kata itu. Maka kita orang-orang yang dikhususkan Tuhan, orang-orang yang dikuduskan Tuhan harus berbeda. Ya, harus menjaga perkataan kita. Menjaga pikiran kita. Ya.
dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, kita ini harus menjadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, termasuk di dalam kekudusan. Ya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari renungkan seperti apa kehidupan kita selama ini. Apakah kita sudah sungguh-sungguh telah berkomitmen untuk hidup sungguh-sungguh, hidup dalam kekudusan di tengah-tengah kampung kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengatakan tidak kepada hal-hal yang masih kompromi dengan dosa? Kalau orang mau menjaga kehidupan kudus, maka kita tidak akan lihat ada masalah itu penyelesaiannya dengan parang. Ya. Itu salah satu yang menyebabkan istri saya tidak mau datang ke Sumba. Dia bilang, aduh, saya tidak mau pergi ke Sumba, saya trauma lihat ini orang Sumba, tak salah sedikit orang angkat parang ini, nanti saya bisa ini bot na lera-lera wanggono ini. Apa ini bahasa Sumba? Bot na lera-lera, sudah pingsan masih terbang lagi nih saya. Bahasa orang Sumba ini ya. Tidak mau saya pergi ke Sumba ini kalau lihat begini, saya trauma ini katanya. Saya bilang, "Hai, tidak apa-apa. Orang Sumba kita turun ini nanti bertobat mereka. Makanya kita pulang, kita memberitakan Injil, kita berkhotbah, rajin kita pergi sampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak pergi, kapan lagi dan siapa lagi yang harus sampaikan ini?" Itu yang menyebabkan saya, maka saya dengan istri itu kami keluar dari Malaysia. Kami sudah ada di Malaysia, melayani di sana 3 tahun. Melayani di Malaysia di antara orang-orang yang baru percaya. Di situ saya melihat bagaimana kehidupan orang yang baru percaya. Dulu mereka juga penyembah berhala. Mereka juga ada namanya miring. Miring itu mereka dorong namanya dari nerana palir ada batu sendiri itu. Jadi ada tempat nelambe pada benda kait ada ngarakua persembahan. Benda bubu, kopi, air roti. Nenek nggak sengaja tuai. Ini betandi dah ba ami kayaknya main ngadi dah. Ini kue, ini kayak main kopi nunggu. Kayak kita simpan saja di situ, nanti kan ada cara dia datang sendiri. Bapak ngadi mengkambali kami nenek saya. Ada juga. Ternyata cara setan juga itu sama di mana-mana. Cara beribadah mereka juga sama di mana-mana. Itu pakai darah binatang. Itu kan masih cara lama. Saya sudah bilang tadi itu cara perjanjian lama yang pakai darah binatang. Tapi cara perjanjian baru itu adalah cukup korban satu kali Tuhan Yesus. Tidak perlu lagi korban-korban yang lainnya. Nah, saya beritakan Injil kepada mereka begitu. Jadi ada yang sudah percaya, itu saya sampaikan berita Injil. Saya ajak mereka baca Alkitab. Mari kita baca dalam Alkitab kita, dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1. Apa nih bandia mengatlah apa kau betikin orang depan dikit. Kenapa lihat saja ini? Kita tidak tahu baca ini. Bapak pendeta ini bagaimana? Kita belum tahu baca katanya. Oh, bagaimana kita khotbah ini kalau mereka tidak tahu baca? Akhirnya mari kita belajar baca tulis dulu. Bayangkan kawin apa nungan dibaca tulis ini? Nih ada tulisan nih A B C D namanya. Jadi kita belajar pakai cara Indonesia ya, saya bilang. Oh, iya siap, Pak Pendeta katanya kita belajar. A, B, kan di sana kan pakainya E, B, C, nah pakai versi Inggris. Tapi kita di Indonesia kan A, B, C, itu lebih mudah. Jadi saya mengajar mereka A, B, C, D. Setelah itu kita belajar sambung kata. Mari kita menyambung kata. B, A, B, I, babon katanya. Babon katanya. Karena babon itu bahasa daerah mereka, mirip-mirip babi toh, karena babon. Jadi susah betul ini mengajar ini. Ajar mereka tulis, ikuti ini baris. Kabakan dan kayak ada 5 apa ini kan dan lurus sama na dai ndade gue na baris. Napawan dari sini ke bawah ini turun ke bawah. Bang ajar bagaimana ini. Jadi satu minggu itu mengajar dulu cara menulis, membaca kepada mereka. Ya, jadi setelah itu akhirnya saya pikir, aduh kalau ajar nenek-nenek yang umur 60-70 tahun bagaimana? Sampai kapan saya di kampung ini nggak keluar-keluar ini saya pikir. Akhirnya ada Alkitab yang bisa didengar. Jadi Alkitab itu tinggal pasang di matahari, putar, dengar. Jadi mari kita dengarkan kitab Yohanes, tinggal putar, dengar. Dalam bahasa daerah mereka sendiri.
dalam bahasa mereka. Jadi mereka dengar, setelah itu baru saya menguraikannya dalam bahasa mereka. Maka di sana saya harus belajar bahasa mereka. Belajar bahasa mereka, belajar makanan mereka. Makanan mereka itu durian yang dibusukkan. Ada namanya tempoyak. Nah, kalau Bapak Ibu pergi ke Kalimantan banyak makanan yang aneh-aneh. Itu kan satu dengan Pulau Kalimantan. Jadi hidup mereka hampir sama. Makanan mereka itu aneh-aneh. Semua suka dibusukkan. Ikan dibusukkan, daging dibusukkan, tempoyak dibusukkan, durian dibusukkan. Nanti kalau ikan itu minta maaf, kadang-kadang sudah ada ulatnya itu. Baru itu nanti dia bawa nih. Ini makanan daerah kami di Pendeta. Mari kita makan ini. Kalau tidak makan, kamu tidak menghargai kami ini. Pakai namanya makanan atas semua ada pakai pot don di mata lupa. Enak, enak. Badalumuna cari ditolak, dan ini orang raya juga orang bahaya ini. Mereka juga ata lepun di atas. Jadi mereka itu gantung kepala manusia itu di loteng begini ini digantung ini. Baru waktu saya kunjungan mereka cerita, Pendeta, itu kepala musuh kami dari kampung sana itu dibunuh saya punya kakek itu. Itu ya saya punya bapak yang bunuh, ini dia punya kepala di sini. Apakah Teon di katoa ata dia batir di loteng ini. Sementara di pintu-pintu rumah mereka ada salib juga. Orang Kristen. Tapi ini masih ada juga adat mereka ini. Mereka bangga dengan kepala-kepala musuh itu. Jadi mereka bilang, saya waktu ajak berdoa, mari kita berdoa. Ini anak katoa atau gitu. Bagaimana ini kita berdoa di katoa atau ini? Katoa musuh dan diri. Karena kita di Sumba masalah begitu kan kita juga ini. Kita memang di kampung-kampung besar kan ada kepala musuh ya. Tapi itu disimpan, disembunyikan. Bukan dipertontonkan lalu dengan bangga. Nanti tamu disampaikan ini kepala musuh kami. Bangga sekali menceritakan itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika mereka mendengar firman Tuhan. Disampaikan yang benar bagaimana hidup kudus. Itu mereka benar-benar mau taat sepenuhnya. Mereka tidak lagi sungguh-sungguh. Mereka tidak lagi mau kompromi. Semua mereka tinggalkan. Mereka benar-benar memuji Tuhan luar biasa semangat. Walaupun tidak tahu baca. Tapi kalau mereka menyanyi itu luar biasa. Sungguh-sungguh. Mereka mendengar firman Tuhan. Kadang-kadang saya pakai bahasa Indonesia. Mereka tidak mengerti. Tapi mereka juga mau dengar. Kadang-kadang kita karena mereka harus tunggu malam sampainya. Karena siang kan tidak ada. Jadi kita ibadahnya malam. Mulai dari jam 7 sampai jam 11 itu baru selesai. Pakai namanya kayak atas subuh cara panewe ini memerlu panewe. Jadi orang juga dengar itu walaupun mungkin hanya beberapa yang mereka dengar. Tapi mereka serius sekali mendengar. Ya, itu yang saya lihat. Benih iman itu bertumbuh luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kekristenan di tanah Sumba ini sudah begitu lama. Belanda sudah meninggalkan kita mungkin berapa ratus tahun yang lalu. Kekristenan sudah ditinggalkan. Memang banyak hal yang tidak diselesaikan pada waktu mereka melayani. Karena waktu terbatas. Mereka tidak bicarakan mungkin sepenuhnya tentang bagaimana batasan-batasan dalam kehidupan kita yang terkait dengan penyembahan berhala. Karena waktu mereka terbatas. Maka saat inilah kita harus melihat bahwa apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mari kita benahi diri. Mari kita memiliki kehidupan yang memiliki teladan. Ya. Mari kita memiliki teladan orang beriman yang sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Tidak mau lagi berpaling kepada penyembahan berhala. Milikilah teladan dalam kehidupan beriman supaya memastikan generasi kita ini mereka tetap orang-orang beriman yang membawa wajah kekristenan ini tetap cemerlang di Pulau Sumba. Mari milikilah keteladanan dalam hal kasih supaya menutupi banyak sekali dosa. Mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Jangan egois, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Jangan cepat tersulut emosi. Jangan cepat mengambil keputusan untuk menghakimi orang lain. Mari kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kasih menutupi banyak sekali
dosa. Lalu yang ketiga, mari milikilah keteladanan hidup dalam hal kekudusan. Milikilah keberanian untuk tidak mau kompromi dengan cara-cara hidup orang dunia. Kita harus benar-benar memastikan hidup kita ini terpisah, berbeda dengan cara hidup orang dunia. Karena orang-orang kuduslah yang dapat melihat Allah. Orang-orang berdosa tidak akan dapat berjumpa dengan Allah. Dosa menjadi pemisah dengan Allah. Tetapi orang yang berkomitmen sungguh-sungguh kepada Tuhan, memastikan hidupnya di dalam kekudusan, dialah yang akan dikenan untuk berjumpa dengan Tuhan pada waktu kita dipanggil olehnya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, katakan nalu ngaradop wangke. Ketika kita pulang dari tempat ini, kita mulai memperbaiki hidup kita. Sudahkah kita ini memiliki teladan kehidupan sebagai orang Kristen yang baik? Sudahkah hidup kita ini menginspirasi orang lain, terutama bagi mereka yang belum percaya? Bahkan ketika mereka lihat kehidupan kita, mereka berkata, mereka orang Kristen yang sungguh-sungguh. Mereka orang Kristen yang sungguh-sungguh takut Tuhan. Oleh karena itu saya juga mau hidup seperti mereka. Saya juga mau hidup diubahkan oleh Tuhan mereka. Itulah tujuan kehidupan kita. Ketika kita memiliki keteladanan hidup, maka tiang-tiang kekristenan ini akan makin kokoh. Maka kita akan melihat generasi demi generasi akan kuat di tanah Sumba. Kita akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi atas generasi kita. Biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan mari kita satu di dalam doa. Saya undang kita semua berdiri. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kita dengarkan. Dan saya minta Bapak Ibu berdoa dalam hati, minta Tuhan pimpin, menolong kita agar kita hidup sungguh-sungguh menjadi teladan, memberi teladan bagi orang lain, bagi anak-anak kita, bagi istri kita, bagi tetangga kita, bagi orang tua kita, bagi orang sekampung kita. Mari kita berdoa sungguh-sungguh, minta Tuhan berikan kita kemampuan untuk kita hidup sebagai orang-orang Kristen yang memiliki keteladanan yang baik. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang pada siang hari ini kami telah baca dan renungkan bersama. Kami melihat bagaimana kesaksian hidup dari orang-orang Kristen di Tesalonika. Mereka memiliki keteladanan hidup yang luar biasa ketika mereka menjadi orang percaya. Sehingga hal itu boleh memberi pengaruh bagi orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Sehingga banyak orang yang kemudian percaya kepada Tuhan ketika melihat keteladanan hidup mereka. Kami sadar ya Tuhan bahwa hari-hari ini di dalam generasi kami, betapa sulitnya untuk kami hidup sebagai orang-orang yang menjaga keteladanan hidupnya. Ada begitu banyak hal, atau begitu banyak kesempatan di mana kami kompromi dengan keinginan hati kami, kompromi dengan tuntutan dunia. Sehingga kami tidak memberi keteladanan yang baik di tengah-tengah generasi kami. Oleh karena itu kami mohon kiranya ya Tuhan Engkau berkarya dalam hati kami. Menolong kami ya Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh memiliki komitmen, kemampuan untuk menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Kami menjadi teladan bagi istri dan anak-anak. Kami menjadi teladan bagi suami dan anak-anak. Kami menjadi teladan bagi orang tua kami. Kami menjadi teladan bagi tetangga kiri kanan kami. Kami menjadi teladan terutama bagi mereka yang masih di dalam kegelapan. Biarlah ketika mereka melihat kehidupan kami, mereka boleh berkata bahwa inilah mereka orang Kristen yang sesungguhnya. Orang yang telah diubahkan oleh Tuhan. Orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang hidupnya sedang
angkat oleh Tuhan, sehingga mereka juga boleh datang berbondong-bondong kepada Tuhan untuk memberi hidup mereka, percaya kepada Tuhan, keluar dari kegelapan, masuk di dalam terang. Pakai hidup kami ya Tuhan. Mampukan kami orang yang lemah ini ya Tuhan. Kami memang berusaha dengan kekuatan kami, tapi kami sadar kekuatan kami tidak memampukan kami. Hanya oleh kekuatan daripada Tuhan, pertolongan Roh-Mu yang kuduslah yang memampukan kami untuk kami dapat berdiri teguh, berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan dan memberikan keteladanan hidup bagi orang-orang lain yang ada di sekeliling kami. Pakai kami ya Tuhan, jadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kehidupan yang satu kali ini ya Tuhan, kami boleh menjadi terang di mana ada kegelapan. Kami menjadi garam di mana ada yang tawar. Kehidupan kami memberi pengaruh dimanapun kami berada. Jadikan kami berbeda daripada orang-orang dunia ya Tuhan, sehingga orang boleh melihat Engkau Allah yang hidup, yang kami sembah, yang kami layani, yang telah mengubahkan hidup kami menjadi orang-orang yang berguna di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Bapak Guru Injil di tempat ini. Berkati hamba-Mu, pakai dia untuk membentuk generasi ini, untuk melayani Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Berkati keluarganya. Demikian juga untuk jemaat yang hadir, Tuhan berkati mereka dengan pergumulan mereka saat ini. Biarlah Engkau mampukan mereka. Engkau telah memanggil mereka dari kegelapan. Ada rencana Tuhan yang begitu besar bagi mereka, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Engkau yang akan membawa mereka naik dan bukan turun. Engkau yang akan menjadikan mereka orang-orang yang berpengaruh di tempat ini, orang-orang yang diperhitungkan di tempat ini, oleh karena mereka punya kualitas iman yang patut diteladani. Demikian juga untuk para majelis penatua, diaken yang melayani bersama dengan hamba Tuhan di tempat ini. Berkati mereka juga ya Tuhan, supaya mereka juga punya kesatuan satu dengan yang lainnya. Karena dengan kesatuan itu orang akan melihat bahwa mereka adalah satu tubuh Kristus yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Pakai mereka ya Tuhan, perlengkapi mereka dengan hikmat surgawi, hikmat marifat untuk berkata-kata, kewibawaan rohani untuk menasihati, untuk menegur, sehingga mereka juga boleh menjadi angkatan yang membawa perubahan di tengah-tengah pelayanan di tempat ini. Demikian juga untuk muda-mudi, remaja dan anak-anak kami. Kami juga berdoa untuk mereka ya Tuhan dalam perjalanan iman mereka yang masih belia. Biar Tuhan juga memberkati mereka dengan iman yang kuat, yang kokoh, yang teguh. Dan biarlah Engkau juga menolong mereka untuk mengambil keputusan hari demi hari pada keputusan yang benar. Dan masa depan mereka adalah biarlah masa depan yang penuh harapan, masa depan yang cemerlang di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu akan akhiri pemberitaan firman Tuhan hari ini. Biarlah Roh-Mu terus berkarya, bekerja dalam hati kami. Memantapkan hati kami untuk kami terus setia mengikut Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Engkau mendapati kami adalah orang-orang yang setia. Ini doa kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus hamba telah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Bapak Guru Injil.